Terima kasih sekali waktunya. Pertanyaan saya ke Bawaslu sebetulnya, tapi kurang berapa detik saya alihkan ke Komisi Penyelenggara gitu. Karena apa? Tadi Bawaslu bilang minta bantuan partisipasi terhadap partai politik dan masyarakat untuk membantu Bawaslu. Akhirnya tidak jadi tanya saya alihkan ke Komisi Penyelenggara Penyelenggara. Saya tadi ya gitu Pak, terus balik lagi karena ini opini dan emit penyelenggara. Kemarin saya ketemu caleg-caleg itu Pak ya, mesti kepleset, bukan apa tadi, ya, malah lupa saya, bukan, jadi mesti langsung penyelenggara, ngerti Pak ya? Karena kalau ini Komisi Penyelenggara Pemilu itu maunya caleg-caleg itu akhirnya membayangkan seperti penyelenggara manten, orang mantu itu loh Pak. Jadi emitnya caleg-caleg itu KPU itu adalah penyelenggara pemilu, sehingga caleg-caleg ini tinggal duduk manis itu loh Pak. Ngerti ya Bang saya? Nah, karena caleg-caleg ini tinggal duduk manis, yang repot itu penyelenggara, otomatis Bawaslu tidak perlu ngelirik-ngelirik tiang listrik gambare bener apa ora dan lah ini berapa ribu tiang listrik di kota, sehingga Bawaslu itu yang diawasi cuma KPU, tidak perlu mengawasi caleg karena calegnya duduk manis gitu. Jadi pertanyaan saya Pak, adakah kemungkinan atau sekedar wacana ya, sekedar wacana bahwa KPU itu nanti murni penyelenggara pemilu, caleg-caleg tidak perlu pasang banner, tidak perlu cari uang banyak-banyak, okay? Jadi langsung foto-foto itu, foto-foto caleg itu Pak, langsung dipasang di kantor desa, RT, di Gapura, ya dah. Terus caleg, ya cuma aturannya caleg itu kampanyenya sebelum jadi caleg sudah kampanye dengan jalan mencitrakan diri, mencitrakan diri gitu aja. Karena kalau calegnya kurang berapa bulan boleh kampanye, yang punya duit banyak itu bisa manipulasi citra diri gitu loh. Sehingga sebetulnya caleg-caleg seperti Gelora gini yang tidak begitu banyak duit itu pengennya KPU itu dirubah punya penyelenggara pemilu. Jadi adakah wacana semacam ini? Kalau ada, saya walaupun hampir 70 tahun mau jadi caleg karena tidak perlu untuk kampanye. Terima kasih. Dan Bawaslu sudah saya bantu dengan perubahan nama ini. Bawaslu ndak perlu ngelirik cagak listrik gambare bener apa ora, yang dilirik cuma KPU-nya aja. Itu termasuk dari Ibu cuma ke KPU sebagai penyelenggara. Itu kayak manten, kayak uang mantu nih guys. Manten ini tidak boleh antar manten bersaing, ndak ada. Terima kasih waktunya. Iya, kalau Bawaslu rame-rame mesti di depan rumah saya. Dia sudah partisipasi. Bawaslu bagian nyempret, bagian ngekei kartu kuning kapan, ngekei kartu kapan kalau ada pelanggaran. Nah ibarat di manten, dan kira-kira ya kalau kemudian posisinya kita ya WO, wedding organizer, requestnya apa ya itu yang kemudian kita fasilitasi. Sama seperti ketika kemudian tadi jenengan matur, kita request soal bagaimana kemudian nanti teman-teman caleg bisa difasilitasi oleh teman-teman penyelenggara, teman-teman KPU. Nah, itu tergantung Pak, semuanya itu dari atas. Jadi hari-hari ini itu ada regulasi yang selama ini kemudian kita fasilitasi, sementara hanya partai politiknya. Jadi termasuk kaitan dengan fasilitasi kampanye, termasuk peregistrasian berkaitan dengan dana kampanye, itu partainya. Nah, perkara aspirasi panjenengan ini bisa disampaikan di atas, meliputi adalah fasilitasi teman-teman di caleg, monggo, intinya kami siap karena tagline kami adalah melayani. Itu kan
tergantung kemudian yang diberikan kepada kita soal anggaran. Ya, bergantung tadi masih ada Mbak Evi tadi, efisiensi gitu tadi. Nah, soal-soal itu Mas, jadi kalau kemudian kaitan dengan bagaimana kemudian ke depan caleg-caleg ini bisa difasilitasi, sementara melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu baru parpolnya saja yang kita fasilitasi. Artinya secara kepartean dan sebagainya itu kemudian sudah kita bantu untuk mediasi soal kampanye dan sebagainya, tapi berkaitan dengan calegnya itu bergantung dari partai politik masing-masing, karena menurut undang-undang itu peserta pemilu itu adalah partai politik. Nah, perkawis itu soal anggota legislatif itu bergantung nanti regulasi yang hari ini masih dibahas di Komisi 2 DPR RI, dan itu wajib nanti Pak, ketika nanti panjenengan ada rakernas, ada musyawarah wilayah misalkan, itu nanti ada rapat bisa panjenengan sampaikan ke pimpinan RI bahwa untuk hal-hal fasilitasi berkaitan dengan caleg tadi itu bisa diinputkan di undang-undang, mumpung lagi hangat, mumpung lagi pembahasan. Nah, yang terpenting, yang terdekat Bapak, kami mohon izin bahwa kalau sesuai data kami di Info Pemilu di Partai Gelora ini alamatnya tadi sudah tak bisikan ke Pak Ketua, masih di Jalan Palem. Alamatnya. Nah, ini yang mau saya tanyakan juga ke teman-teman di Partai Gelora berkaitan dengan soal operator. Lah, operator kaitan dengan sipol itu ada di itu uploadnya diupload oleh DPP langsung, jadi semua sipol awalnya langsung dihandle oleh DPW, jadi kita dari DPD kirim datanya ke DPW, DPW langsung diupload ke DPP, DPP ada elo-nya tersendiri. Tapi per nanti Juni ini sudah ada instruksi dari DPP bahwa akan dibentuk tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak depan saja, langsung saja menambahkan terkait apa itu APK, gitu masalahnya APK yang dipasang di tempat-tempat yang dilarang, karena selain kita ngugemi regulasi terkait kepemiluan di Kota Blitar itu juga ada regulasi yang mengatur tentang perwali, di mana ada zona-zona tertentu atau tempat-tempat tertentu dilarang untuk memasang APK. Seperti di Jalan Merdeka itu tidak boleh, karena di perwalinya kita itu ada. Dulu pas waktu pemilu itu masih ada billboard yang disewakan di depan Toko Ijo dan di depan kantor cabang BRI itu. Tapi pada tahapan pilkada itu sudah tidak dipasang lagi, sudah diturunkan, dirobohkan. Bahkan itu yang melintang jalan itu di dekatnya Ditos itu juga tidak dipakai dan tidak disewakan, karena kalau Pemkot tetap menyewakan, jadi pemerintah kota itu tetap melanggar perwalinya sendiri. Itu kemarin pas pemilu itu saya komplain juga, jadi di pilkada sudah tidak disewakan lagi, dan sepanjang jalan itu Merdeka sampai Ayani Lofi ke utara lewat depan Polres itu sampai ke timur sampai Lingga itu tidak boleh. Jadi ada tempat-tempat tertentu seperti fasilitas pemerintahan termasuk kantor kelurahan, kecamatan, kantor kepolisian, Koramil itu juga tidak diperbolehkan untuk memasang, ada radiusnya, ada aturannya. Jadi karena di kota itu minim sekali zona-zona terbuka untuk memasang APK, karena hanya ada zona-zona tertentu, dan itu pun mesti tumpuk undung, wape podo memasang yang ada di beberapa titik itu, dan memungkinkan terjadi sengketa antar peserta. Wah, sing sitok nutupi dari kancane, komplain. Itu juga terjadi di pemilu kemarin. APK dari partai A, caleg A, karena peserta pemilu ada partai politik, jadi calegnya ke partai A ditutupi ke caleg partai B dan komplain, kira masanya aku disini masang carry terus nutupi dengan ngarepe. Seperti itu juga kami juga langsung menyelesaikan pada saat itu juga. Jadi yang bersangkutan kita panggil semua juga. Jadi memang pemilu maupun pemilihan itu adalah perebutan kekuasaan yang dilegalkan. Kalau dulu perebutan kekuasaan itu lewat perang,
Nah sekarang perebutan kekuasaan itu ada aturan mainnya. Jadi memang ini legal dan diperbolehkan, tapi ada regulasi-regulasi yang diatur. Ada fasilitas pemerintah itu juga banyak sekali, seperti gapuro, terus apa itu pos kampling, itu juga termasuk fasilitas umum, jembatan, taman, itu juga fasilitas umum. Jadi padahal dia bukan Dobrak ke atas itu aturannya yang harus diubah karena ruang lingkup pemasangannya terbatas. Jangan partainya yang disalahkan. Tumpuk-tumpuk misal dhuwur berarti makanya saya dulu pernah menyampaikan daerah itu jangan hanya sebatas mengikuti regulasi pimpinan. Akhirnya bahasanya kuper kabeh, aku gelem mek nglaksanane perintah bos. Kabeh akhirnya mindsetnya Pol PP hanya instrumen penegak. Sudah saatnya para pengambil kebijakan itu, bos kalau begitu sekarang aturannya gini, setiap kelurahan juga boleh, pelayanan publik juga boleh, ben gak ulang-ulang, ben gak ruwet. Seperti contoh kabel, wis sampai kiamat, koyone alun-alun sampai kiamat, toko hijau, kayak apa seperti itu. Berarti lek perlu blekoke sing dipateni, ganti teleke gak neng ngono. Nah, maaf, saran. Nanti kalau saya jadi partai beda lagi, tak jewer kabeh. Lihat pelayanan publik tidak ada kaki lima bersih. Masuk pasar lagi sampai kiamat makan ngono. Wah kidulin SD lah gitu. Tapi mall becak neng arep tak kon ngalih. Gak sebulan saya di mall. Pokok depan mall steril, tidak ada becak nongkrong. Dan nyapo negara resmi punya pajak. Gresik ngarepe SD ra iso. Padahal tinggal memerintahkan. Mulai besok bersih. Orang resik satpam pecat. Selesai. Ini sebulan tak ceritanya apa ini? FBG juga begitu. Nyolok kayaknya bulan juga di FBG. Tak ceritanya bisa. Pokok gue sego barang. Ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadikan ke depan kita dengan silaturahmi seperti ini rezeki kita semakin lancar, diberikan rezeki yang melimpah dan keberkahan untuk kita semua. Amin. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama meminta kepada Allah SWT. Mudah-mudahan pertemuan kita ini ada manfaat dan barokahnya. Bagi yang beragama Islam mengamini kami, bagi yang non-muslim bisa berdoa sesuai keimanannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidina Muhammad hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afin kafi mayyita. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi litus. Ya Allah, kami semua yang hadir dalam acara ini bersyukur atas rahmat nikmat hidayah-Mu, sehingga pada siang hari ini kami bisa melaksanakan ibadah kemasyarakatan, sosial dan politik. Ya Allah yang Maha Agung, hanya kepadamu-lah kami tawakal, hanya kepadamu-lah kami pasrah diri. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dan didiskusikan pada pertemuan ini bisa menjadi bekal kami dalam partisipasi pembangunan Kota Blitar dalam hal pemilu. Ya Allah, catatlah pertemuan kami, ibadah sosial politik kemasyarakatan, untuk menghantarkan Kota Blitar menjadi kota yang damai, stabilitas politiknya terjamin. Ya Allah yang mempunyai sifat Rahman dan Rahim, hanya kepadamu-lah kami minta pertolongan, bimbingan dan ridhonya. Mudah-mudahan semua yang hadir dalam tempat ini diberi kemudahan karir pegawainya, diberi kemudahan usahanya, diberi kemudahan peternakannya, sehingga mendatangkan rezeki yang melimpah, rezeki yang bisa mencukupi kebutuhan keluarganya, rezeki yang bisa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, rezeki yang bisa untuk menghantarkan anak keturunannya menjadi orang yang berguna bagi bangsa, agama, masyarakat, khususnya orang tua. Ya Allah, kami semua bersyukur
atas keberangkatan teman kami Dr. Ahun pada bulan ini untuk melaksanakan ibadah umroh. Ya Allah, jagalah hatinya teman kami, jagalah keikhlasannya, jagalah ketaatan, sehingga ibadahnya menjadi ibadah yang barokah, manfaat terhadap keluarganya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim. Kalau untuk gula, biar melayani. ya. Oke, Padahal dia bukan. Berak ke atas itu aturannya yang harus dirubah karena ruang lingkup pemasangannya terbatas. Jangan partainya yang disalahkan. Tumpuk-tumpuk misal dhuwur berarti tas. Makanya saya dulu pernah menyampaikan, daerah itu jangan hanya sebatas mengikuti regulasi pimpinan. Akhirnya bahasanya kuper kabeh. Aku gelem mek nglaksanane perintah bos. Kabeh akhirnya mindsetnya Pol PP hanya instrumen penegak. Sudah saatnya para pengambil kebijakan itu, bos, kalau begitu sekarang aturannya gini, setiap kelurahan juga boleh, pelayanan publik juga boleh, ben gak ulang-ulang, ben gak ruwet. Seperti contoh kabel, bisa sampai kiamat, koyone alun-alun sampai kiamat, toko hijau, kayak so apa seperti itu. Berarti lek perlu blekoki sing dipateni, ganti teleke gak neng kono. Nah, maaf, saran. Nanti kalau saya jadi partai beda lagi, tak jewer kabeh. Lihat pelayanan publik tidak ada kaki lima bersih. Masuk pasar lagi sampai kiamat makan ngono. Wah kidulin SD lah gitu. Tapi mall becak neng arep tak kon ngalih. Gak sebulan saya di mall. Pokok depan mall steril, tidak ada becak nongkrong. Dan nyapo negara resmi punya pajak. Gresik ngarepe SD ra iso. Padahal tinggal memerintahkan. Mulai besok bersih. Orang resik satpam pecat. Selesai. Ini sebulan tak ceritanya apa ini. FBG juga begitu. Nyolok kayaknya bulan juga di FBG. Tak ceritanya bisa. Pokok bawa sego barang. Moga kali santai-santai untuk yang masih ada di bawah rumah. Ya.